Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang kali ini aku kembali lagi dengan sebuah video impromptu baru. Sebetulnya video mendadak sih, tapi aku terpanggil kita didampingi dengan suara hujan kali ini. Karena saat aku terpanggil untuk buat video ini tiba-tiba hujan, ada petir pun. Seperti kalian sudah baca, judulnya adalah tentang kita akan cari tahu kira-kira apa yang perlu teman-teman lakukan supaya kamu bisa berdamai dengan luka, bebas dari luka atau trauma masa lalu kamu. Apapun sih, aku nggak tahu. Toh ini juga general reading. Karena ini general reading, berarti kalau kamu rasa nanti pesan yang gak resonate buat kamu, nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Oke? Mungkin memang video ini dan pesan ini bukan buat kamu. Tapi kalau kalian rasa pesannya resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mengenalkan video ini atau video lain yang pernah aku bagikan. Anyways, aku minum sebentar. Di depan mata teman-teman itu ada 3 opsi. Aku kali ini pakai alat bantu merchandise gelang kristalnya Delusion Priestess. Sebetulnya kalau teman-teman tertarik, kamu bisa langsung cek ke Instagram. Dan aku akan cantumkan link untuk pemesanan. Tapi sifatnya pre-order sih. Mungkin di akhir bulan Februari aku akan tertarik untuk buka pre-order untuk beberapa opsi. Dan salah satunya ya 3. Beberapa di antara mereka ya 3 yang ini. 3 opsi yang ini. Yang pertama itu ada merchandise gelang kristal Purple Agate buat opsi nomor 1 kalau teman-teman tertarik. Lalu yang kedua itu ada merchandise gelang kristal Heart Agate. Lalu yang ketiga buat opsi nomor 3 itu ada merchandise gelang kristal Amazonite. Oke, teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas banyak-banyak, tarik nafas dalam-dalam. Take your time, kita nggak akan terburu-buru dan kita nggak akan tergesa-gesa. Kalau kamu mungkin merasa terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi, silakan, karena mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar dari opsi-opsi ini. Oke. Sebelum kita memulai, kalau teman-teman sudah memilih, aku akan pakai 2 deck, 2 jenis kartu, yaitu 1 kartu tarot dan 1 oracle card. Oke. Kalau kalian sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1. Yang lainnya disingkirkan dulu. Oke, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, kita akan mencari tahu kira-kira apakah mungkin ada trauma atau ada luka yang perlu teman-teman damaikan dalam hidup kalian. Somehow aku terpanggil untuk shuffle oracle card-nya dulu buat kalian. This is new. Biasanya aku pasti shuffle tarotnya dulu kan. Apakah ada luka atau trauma yang mungkin perlu didamaikan oleh teman-teman? Calmness, ketenangan. The inner divine is the witness of all, remaining still and quiet, even during intense turbulence. So take a deep breath, and then say, "Quiet my mind, dear Lord, may your peaceful calm take over." Okay. Self-love, this is nice. Show me how to love myself. Show me how to take care of the inner child. Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. Bottom of the decknya ada work. Oke, make sense sangat.
Aku akan jelaskan kenapa aku bilang ini make sense kalian dapat kartu ini. I am now available to receive all who can benefit from my work. Use me to relieve suffering on the planet. May all who need me find me. The divine is my complete source for all prosperity and will provide. Oke, jujur untuk teman-teman yang pilih nomor 1, tadi itu sebelum aku lanjut reading, kalau kalian nggak skip intro, kalian pasti sadar kalau misalnya ada perbedaan view. Aku ganti posisi tripod. Aku ganti posisi tripod aku. Dan baterainya tuh tadi sempat habis. Jadi aku harus sempat ganti baterai dulu. Karena sebelum aku rekam video kalian, aku ada sempat urus satu klien yang booking personal reading hasil video. Dan saat aku ganti baterai itu awalnya kayak kameranya sempat overheating, kayak kepanasan gitu. Jadi aku harus diem sekitar 2 menit sebelum aku masukin lagi baterai yang baru. Jadi ada jeda sekitar 2 menit dari aku record intro, dari aku rekam intro sebelum aku lanjut ke video kalian. Di tengah-tengah jeda itu, padahal displaynya ya udah ada kartunya, udah ada kristalnya. Di tengah jeda itu aku sempat mikir, ini kenapa nih buat file 1 kok mereka dikasih jeda, kok mereka disuruh jeda. Dan lihat ya sebaran kartunya, calmness, self love, dan work. Aku rasa somehow buat teman-teman yang pilih file 1, kalian ini ada tendensi workaholic. See? 9 of Wands atau deck ya. Kalian ada tendensi workaholic, dimana kamu udah tahu badan kamu capek, atau pikiran kamu capek, atau hati kamu capek, hati kamu stres, diri kamu kelelah. Oh my god, this is beautiful. I was just about to say this. Kamu kelelahan. Dan kamu ngerasa kamu terlalu berjuang melawan segala hal sendirian. Ini antara kalian memang workaholic, atau hidup memaksamu untuk menjadi workaholic. Misalnya, contohnya adalah mau nggak mau kamu menjadi sandwich generation, atau kelompok orang-orang yang, ada yang pernah dengar nggak tentang sandwich generation? Itu istilah yang menurutku sebetulnya konteksnya sering dianggap sebagai negatif, tapi nggak terlalu negatif juga. Depends. Kenapa depends? Tergantung bagaimana cara kita mempersepsikan suatu hal. Karena persepsi dan sudut pandang tiap orang pasti berbeda-beda. Tapi sandwich generation itu adalah orang-orang yang mau nggak mau harus bekerja keras untuk mungkin memenuhi kebutuhan, bukan hanya kebutuhan dirinya saja, atau bukan hanya keinginan dirinya saja. Entah orang tuamu atau keluargamu, dan mau nggak mau kamu ibaratnya yang jadi tulang punggung lah buat banyak orang, bukan hanya dirimu sendiri saja. Dan aku rasa kalian yang pilih nomor 1 ini sih, tiba-tiba speakerku jatuh dari tempat tidur. Kalian tuh ada tendensi memaksakan diri. Mungkin karena kamu pikir, Kak, kalau aku nggak kerja, orang-orang sekitarku nggak makan juga, Kak. Kalau aku nggak begini, orang-orang sekitarku nggak begini, nggak begitu, bla 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 bla. Kalau aku nggak berkorban, pasti nggak hidup orang-orang sekitarku, Kak. Atau kerjaanku nggak selesai, atau aku nggak punya uang, atau aku nggak begini, aku nggak begitu. Yang ujungnya kamu memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman kamu, mati-matian kerja, mati-matian melakukan hal yang mungkin kamu gak enjoy. Aku mau sharing satu hal, dan ini benar-benar pertama kalinya aku akan terbuka. It's okay, gak apa-apa. Sejak rebrand, sejak aku memberanikan diri untuk muncul pakai nama asli, dengan sering ngepost foto pakai mukaku, atau aku sering reading pakai mukaku, muncul muka gitu ya, aku memutuskan untuk I wanna be more honest, I wanna connect to you guys. Aku pengen lebih jujur, aku pengen lebih terbuka, aku pengen lebih, bukan dalam tanda kutip rapuh, tapi aku pengen lebih, ya kita temenan, kita sharing, kita enjoy, kita berteman dan saling berbagi di dunia virtual. Dan kalau kalian mau aku jujur, di 2019 sampai 2021 awal,
sebelum 2022 awal lah, Delicious Precious kan sempat lama jeda nggak buat konten, nggak buat video, menghilang. Dalam tanda kutip ya, dianggap orang menghilang, tapi sebetulnya aku sadar aku sempat memaksakan diri. Bekerja buat konten, sharing buat video pick a card, buat ini, buat itu. Sebetulnya karena pertama, aku nggak enak sama klien, aku nggak enak sama penonton, dan aku merasa aku harus selalu ada buat mereka. Tapi aku lupa untuk hadir dan ada buat diriku sendiri. Ibaratnya ya udah, aku memaksakan diri untuk selalu tuang ke gelas orang lain. Ujungnya gelasku sendiri yang kosong, ujungnya aku sendiri yang capek, ujungnya aku sendiri yang depleted, ujungnya aku sendiri yang stres. Kenapa? Karena aku juga jadi nggak bisa setting boundaries, aku jadi nggak bisa nyiptain batasan sehat. Dan saat itu jujur, ada masanya aku khawatir, takut kekurangan uang, takut nggak punya uang. Kenapa? Karena awal-awal pandemi, terutama awal-awal pandemi tuh ada masanya kedua orang tua aku perlu dirumahkan. Bukan dipecat, tapi kayak ya mereka kerjaannya butuh. Kedua orang tua aku tuh kerjanya fisik, butuh jasa, menawarkan jasa. Yang satu konsultan, yang satu menawarkan jasa juga. Dan otomatis karena awal pandemi semua orang work from home ya, mostly untuk mencegah peredaran COVID yang makin parah. Jadi saat itu kondisinya aku yang juga work from home, dan aku rasa aku bisa produktif dengan buat konten banyak. Aku memaksakan diri ngegas sepenuh hati buat bikin konten, supaya ibaratnya dapur rumah keluarga aku bisa tetap aman, supaya bisa tetap tercukupi kebutuhan kami. Tapi sampai pada masanya aku ngerasa, bukannya berarti aku benci sama keluarga aku juga masuk ke kategori sandwich generation kok, for real. Dan aku sempat masuk ke titik itu, sampai akhirnya aku ngerasa aku burn out banget, aku depleted banget, karena aku ngerasa aku berjuang sendirian. Dan kalian yang pilih pile ini, mungkin salah satu trauma kamu adalah, iya, kamu merasa kamu berjuang sendirian dalam hidup. Lalu yang kedua, kamu ngerasa kamu gak dihargai. Kamu ngerasa seakan, gue udah berjuang mati-matian, tapi kok gue masih sendirian ya? Kok gue masih ngerasa kesepian ya? Ini bukan hanya dalam hubungan dengan uang sih, atau kerjaan atau karir, tapi bisa jadi dalam hubungan romantis juga. Kamu ngerasa usahamu, effortmu tuh gak dihargai. Tapi mostly kebanyakan buat teman-teman yang pilih pile nomor 1, aku rasa trauma terbesar kamu itu ya tadi, merasa udah berjuang sendirian. Atau kamu mungkin pernah punya trauma juga terkait poverty atau kekurangan, kemiskinan, atau kegagalan, yang bikin kamu ngerasa kayak, aku takut gak punya uang, aku takut gak punya kerjaan, aku takut gak bisa ini, aku takut gak bisa itu, aku takut gak cukup. Dan jatuhnya jadi kayak, I'm sorry I have to say this, and I really feel like I have to say this. Kamu bergantung sama ego dan kekuatanmu sendiri. Kamu bergantung sama tenagamu sendiri, bukan bergantung sama Tuhan, bukan bergantung sama semesta. Kasarnya jadi kayak gak punya Tuhan. Ketika orang memaksakan diri bergantung sama kekuatannya sendiri, otomatis dia gak sadar kalau sangat mungkin dia memaksakan ego, nafsu, obsesi. Ya. Padahal ada masanya dalam hidup juga aku gak mesti menggurui, tapi aku juga belajar. Sih, kalau aku tergesa-gesa, kalau aku terburu-buru malah batuk. Kalian kalau tergesa-gesa, terburu-buru, memaksakan diri kerja, atau mindsetmu, aku rasa mulai gimana cara kamu bisa berdamai dengan luka adalah tinggalin emosi-emosi negatifnya. Berdamai dengan konsep uang, konsep materi, konsep cinta, konsep keutuhan dan kepuasan dalam diri. Makna puas untuk dirimu, makna puas untuk hidupmu harus kamu yang tentukan, gak bisa orang lain. Somehow aku terpanggil ngoceh sedikit tentang astrologi, karena tiba-tiba aku keinget tentang first house dan second house, sama seventh house dan eighth house.
First house itu tentang identitas kita, bagaimana cara kita pertama kali dilihat di publik dan merepresentasikan diri di publik. Second house itu tentang self-worth, ada kaitan juga dengan karir, kerjaan, bagaimana cara kita bisa memberdayakan diri. Sedangkan seventh house itu opposite-nya first house atau lawannya first house. Di sisi kutub yang lainnya first house itu adalah kaitannya tentang hubungan dengan orang lain. Lalu eighth house ada kaitan dengan transformasi, debt, other people money, uang orang lain, aset orang lain, joint venture, dan lain sebagainya. Nah, kenapa aku mau bilang ngoceh tentang astrologi sedikit? Karena aku rasa kalian yang pilih nomor 1 ini, mungkin kamu punya isu di antara houses itu gitu loh. Mungkin kamu dominan punya placements di houses tersebut, atau signs yang di houses kamu itu memang ibaratnya butuh nggak ada bercat. Setiap orang pasti punya bercat atau tabel kelahiran. Astrologi bukan hanya sekedar ramalan bintang. Nah, kalau misalnya kamu kamu merasa kesulitan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, atau kesulitan untuk menciptakan batasan yang sehat terkait uang, terkait keuangan, terkait finansial. Biasanya yang pertama itu isu paling gampang adalah kurangnya rasa percaya diri pada diri sendiri dan rendah diri atau minder. Isu di first house dan di second house. Makanya aspek di 7 sama di 8-nya berantakan. Dan somehow aku ngerasa kalian tuh punya isu itu yang perlu kamu damaikan. Mungkin kamu ngerasa minder dengan values kamu merasa minder dengan kualitas kamu merasa worries. I really strongly feel worries here. Rasa takut dan rasa kekhawatiran. Rasa di satu sisi kayak kalian takut buat bergantung sama orang lain, tapi kalian marah dan takut juga kalau kamu ngerasa orang lain ninggalin kamu dan kamu gak bisa berjuang lagi. Kamu capek sih aku rasa. Kalian burn out, kalian kecapean. Make sense kenapa tadi aku bilang dari awal kameraku juga butuh istirahat dulu sebelum reading bagian kalian gitu lah. Aku terpanggil untuk bilang satu kalimat buat teman-teman. You are a human being, not a human doing. Jangan sampai kamu terobsesi pada kerjaan, karir, atau status atau apapun, kamu lupa kalau kamu manusia yang hidup di bumi ini. Beda loh konteksnya human being sama human doing. Hidup di dunia ini bukan harus hanya tentang kerjaan, uang, materi, status. No. Hati-hati jangan sampai malah kamu terjebak pada matrix atau pola mindset yang it's just gonna make you feel exhausted. Ya, itu cuma bakalan bikin kamu capek, itu cuma bakalan bikin kamu stres. Aku rasa kalian juga mungkin saat ini banyak yang lagi ngerasa jenuh atau gumoh lah, capek banget kayak gue berjuang buat kerja, buat ini, buat itu, but you try to please other people. You've been really trying to please other people, but you forgot what it feels like to please yourself. Dan itu yang aku rasain beberapa bulan lalu sampai aku hiatus panjang. Ketika aku memaksakan selalu ada buat orang lain, buat konten, buat klien, buat keluarga, buat ini, buat itu. Bukan berarti aku gak sayang sama kalian, atau bukan berarti aku gak peduli sama keluargaku. Tapi ketika kita memaksakan diri dalam tanda kutip dikuras oleh orang lain, kita lupa kalau sebetulnya tenaga dan energi yang harus kita simpan paling penting itu adalah untuk diri kita sendiri. Aku rasa kalian perlu belajar untuk memvalidasi luka. Hargai kalau mungkin kamu pernah luka, hargai kalau mungkin kamu pernah kehilangan, hargai mungkin kalau kamu pernah kecewa atau kamu pernah gagal. Salam buat keputusan. Atau mungkin ya kamu merasa, oh iya di masa lalu aku pernah dimanfaatin sih dan aku pernah berjuang sendirian. It's okay, hargai semua pengalaman itu, kasih titik.
kasih titik buat lukanya, kasih titik buat emosinya, supaya kamu bisa meninggalkan situasi atau mindset yang gak baik itu. Aku akan coba bacakan 2 kartu afirmasi ini dan nanti yang work juga, terutama 2 kartu ini yang mungkin bisa kamu gunakan sebagai motivasi kamu, atau kamu gunakan, kamu bisa screenshot, atau kamu tonton lagi video ini kapanpun kamu merasa butuh untuk dijadikan ya afirmasi lah, motivasi. Yang pertama, ketenangan dari dalam, kedamaian itu adalah sesuatu hal ketika aku mampu melihat segala hal sebagaimana adanya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Tenang. Walaupun di tengah situasi yang terasa betul-betul penuh dengan turbulensi atau penuh dengan masalah. Lalu, cobalah tarik nafas dalam-dalam dan katakan, tenangkan pikiranku ya Tuhan. Izinkanlah agar kedamaian yang hanya darimu bisa menenangkanku dan mengambil kendali alur hidupku. Ini aku bilang tadi kan, kadang kita terlalu maksain diri ngejalanin diri pakai kekuatan dan tenaga sendiri, sampai kita lupa kita perlu bergantung sama Tuhan, kita perlu bergantung sama semesta. Lalu yang kedua, tunjukkan padaku bagaimana cara untuk mencintai diriku sendiri. Tunjukkan kepadaku bagaimana cara agar aku bisa merawat sisi inner child atau sisi anak kecil dalam hidupku. Tunjukkan kepadaku bagaimana untukku bisa baik kepada diriku sendiri. Ketika kamu melangkah menuju kemampuan untuk memaafkan diri sendiri, banyak yang bisa berubah di luar. Ini aku bilang tadi kan, aku rasa kalian tuh ada penyesalan sih. Mungkin kamu menyesal kamu terlalu baik sama orang lain, tapi ujungnya kamu dimanfaatin sama orang lain. Atau kamu menyesal, ya kebaikan kamu tidak terbalas, usaha kamu tertimpang. It's okay. It's okay. That's not your fault. Itu malah nunjukin kalau kamu adalah orang yang baik dan kamu adalah orang yang tulus. You're gonna be alright sih aku rasa. Karena kalian gak sadar saat ini. Mungkin saat ini juga kamu lagi kalut, dan kamu gak sadar kalau satu, kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu duga. Dan kamu punya potensi kok untuk keluar dari masalahmu, melampaui masalahmu. Karena kamu sendiri juga satu, you know how to persevere. Kamu tahu bagaimana caranya untuk menjadi tangguh. Dan yang kedua, kamu tahu bagaimana caranya untuk berjuang buat dirimu sendiri dan hidupmu. Itu yang terpenting. Aku rasa kalian perlu belajar juga untuk belajar setting boundaries. Dan jangan takut untuk cut off atau meninggalkan situasi atau lingkungan yang that's toxic for you. Kamu tahu itu beracun buat kamu. Oke, yang terakhir aku mau bacakan afirmasi ini. Sekarang aku mampu untuk menerima semua orang yang bisa bermanfaat dalam apapun yang aku kerjakan. Gunakan aku untuk bisa membantu meningkatkan kapasitas untuk menghilangkan penderitaan di planet ini. Izinkanlah agar siapapun yang membutuhkan aku bisa menemukan aku. Semesta adalah satu-satunya solusi dan sarana, sumber atas segala kelimpahan yang bisa aku butuhkan dan bisa mendukung hidupku. Ya mungkin kamu sempat kayak aku, memaksakan diri kerja ini, kerja itu, jadi bergantung sama dirimu sendiri. Tapi sekarang cara lain untuk yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa berdamai dengan luka-lukamu adalah belajar untuk berserah, belajar untuk percaya, kalau dalam segala situasi, entah dalam suka, senang, duka, Tuhan tuh punya rencana. Bahkan di tengah delays, di tengah turbulensi, di tengah masalah, Tuhan punya rencana. Yang pasti rencananya beliau itu bukan untuk mencelakakan kamu, tapi untuk mendewasakan dan membantumu bertumbuh. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau part nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen cast aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin kamu rasa
perlu mendengarkan video ini atau video lain yang pernah aku bagikan, entah saat akun ini namanya masih Delusion Prestige atau setelah rebranding, kita juga bisa connect dan seru-seruan di TikTok, di Instagram, semua informasi terkait other thing where you can find me. Dimanapun kamu bisa menemukan aku nantinya itu ada di kolom deskripsi. By the way, karena nomor 1 sudah, aku minum dulu sebelum kita lanjut untuk teman-teman yang punya opsi nomor 2. Thank you teman-teman nomor 1. Kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau teman-teman yang pilih kristal red agate. Kita akan mencari tahu bagaimana langkah atau cara efektif untuk teman-teman bisa berdamai dengan lukamu. Apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa berdamai dengan lukamu? Oh, Eight of Cups. Somehow tiba-tiba aku mendengar kalimat why this happened to me. Kenapa sih? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, kenapa? Kenapa aku? See? Oh, this is okay. Oh my god, this is beautiful. Sambil aku ngomong tadi, tiba-tiba aku keinget cerita bagaimana pertemuanku dengan pasanganku yang sekarang. Somehow aku rasa buat teman-teman yang pilih nomor 2, luka terbesar yang mungkin perlu kamu maafkan atau perlu kamu ampuni ada kaitan dengan hubungan dengan orang lain. Ada kaitan dengan traumamu terkait relationships. Entah itu hubungan, oh my, aku merinding, sebentar. Karena sambil aku shuffling tuh aku benar-benar terpanggil untuk share your story, share my story. Dan aku akan bagikan ceritaku ke kalian. Tapi this is nice. Yang pertama perlu aku bilang adalah lukamu, traumamu, kekecewaanmu terkait hubungan dengan orang lain, entah itu hubungan platonik maupun hubungan romantis, mereka ada bukan kebetulan. Walaupun iya mereka menyakiti kamu di masa lalu. 2 kartu pertama, Eight of Cups sama Ten of Swords, tapi mereka ada untuk menunjukkan kepada kamu dengan sangat gamblang dan sangat jelas terkait hubungan-hubungan seperti apa yang kamu butuhkan, hubungan-hubungan seperti apa yang kamu perlu gitu loh. Aku mau cerita satu hal. Mungkin kalau kalian ada yang pernah nonton video atau video Draw My Life, aku jujur nggak tahu sih, karena ada beberapa video lamanya Delusion Prestige yang aku archive, aku masukkan ke dalam draft. Karena ya, aku akan buat lagi video-videonya ketika aku terpanggil untuk buat lagi. Tapi anyways, aku pernah cerita pengalamanku pribadi. Mungkin kalau ada yang ngikutin Delusion Prestige dari lama juga tahu kalau misalnya, by the way, kita nyantai aja ya. Karena aku benar-benar mau ngebantu kalian dengan tenang, nggak mau terburu-buru, nggak mau tergesa-gesa. Toh ini juga fun reading, general reading. Anyways, aku pernah beberapa kali, 2 kali terutama, diselingkuhi oleh orang yang berbeda. Dan aku pernah kena bullying juga. Entah itu bullying langsung, di zaman sekolah aku dilemparin ciki, dilemparin makanan, atau bullying secara verbal online. 2 pengalaman itu terkait diselingkuhin, dikecewakan, dan dibully, itu pernah bikin aku minder, hancur, jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan itu bikin aku ngerasa seakan aku kehilangan kapasitas buat percaya sama diriku sendiri. Aku ngerasa aku gak pantas buat
dicintai, aku ngerasa aku nggak pantas buat punya teman-teman yang baik, dan aku ngerasa ya udah deh, gue nutup diri aja. Ada masanya aku berusaha untuk mengisolasi diri. Aku pendem. Trigger warning. Mungkin ada di antara kalian yang juga pernah merasa atau kamu pernah punya isu atau diagnosa any kind of mental health issues, dan itu bukan suatu hal yang perlu kamu malu karena hal itu. Aku pernah didiagnosa depresi. Aku juga pernah didiagnosa skizofrenia aku. Sampai aku harus minum obat tidur, obat penenang, dan beberapa resep dokter lainnya. Tapi sekarang aku udah gak minum obat lagi. Udah sekitar 1,5 tahun aku gak minum obat. Lanjut. Pada masanya, ketika aku dalam tanda kutip terluka dan aku mengalami trigger luka ini, aku merasa sendirian. Aku merasa gak punya teman. Tapi aku sadar, seiring waktu aku sadar aku berjalan, sebetulnya ketika aku lagi sendirian dan ketika aku sedang perlu memproses lukaku, itu adalah waktu dimana Tuhan mau aku untuk kenalan ke dalam diri. Lihat deh, tiga kartu pertama tuh sendiri. Kartu terakhir ada orang, ada Two of Cups. Ini kartu kalian tuh, energi kalian tuh, guys, masa depanmu gak seburuk yang kamu duga kok. Lukamu, kecewamu, traumamu itu nggak akan ngebatasin kamu untuk dapetin hubungan yang lebih sehat. Singkat cerita, aku bisa bilang 2017 sampai 2019 awal itu masa-masa terburukku, masa-masa terkelamku, dimana aku harus kehilangan banyak hal dan banyak orang di situ. Lalu 2019 akhirnya aku terpanggil untuk, awalnya kan Deletion Prestige adalah second account aku, untuk aku dalam tanda kutip nyampah, ngoceh-ngoceh, buat latihan baca tarot, buat latihan belajar tarot, dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba boom, Tuhan punya rencana luar biasa indah untuk mempertemukan aku dengan kalian. Sampai akhirnya aku juga semakin berani buat sharing. Dan aku rasa dari lukaku, kalau aku gak bisa memvalidasi lukaku, kalau aku gak bisa kasih titik buat lukaku dan bertumbuh melampaui lukaku, aku gak akan bisa tiba titik aku sekarang sharing sama kalian. Dan aku yakin kalian juga akan tiba di titik itu, bertumbuh melampaui luka yang kamu hadapi. Mungkin kamu ngerasa sendirian, karena saat itu aku benar-benar ngerasa aku gak punya teman. Tapi sekarang, Tuhan malah mempertemukan aku dengan teman-teman dan orang-orang yang kualitas mereka bisa melengkapi kualitasku. Tuhan mempertemukan aku dengan orang-orang yang keberadaan mereka tuh bisa bikin aku ngerasa utuh, merasa didampingi, merasa ditemani. I could say I found my soul tribe, soul family. Mereka bisa bikin aku ngerasa termotivasi, damai, dan walaupun mungkin mereka dari latar belakang keluarga, latar belakang pekerjaan, latar belakang background yang jauh dari aku, latar belakang situasi yang beda dari aku gitu loh. Dan terkait hubungan asmara juga, ketika aku diselingkuhin, ketika aku dikecewain oleh orang-orang itu, orang-orang yang anggaplah orang-orang yang pernah mengecewakan aku di masa lalu, karena tiba-tiba aku dapat vision pas aku mau cerita tentang romance nih. Aku dapat vision that one moment where one of my exes hurt me. Ketika salah satu mantanku itu nyakitin aku dengan verbalnya dia. Aku pernah dekat dengan satu orang. Kita nggak sampai jadian sih, kita nggak sampai pacaran. Tapi kebetulan entah gimana kenalannya dia kenal dengan salah satu mantanku. Dan salah satu kenalannya dia itu bilang, kalau kalian ada yang kenal aku di dunia nyata dengan, toh aku juga udah sebut nama ya, lu jangan kenalan sebutnya gini deh,
Ada si A, ada si B. Si B ini anggaplah orang yang hampir jadi pacarku tapi nggak jadi. Si A ini mantanku. Nah, si B punya kenalan yang ternyata somehow kenalannya connections lah. Mereka punya connection yang sama. Kenalannya si B kenal dengan si A. Ketika aku rasa seharusnya aku dan si B itu sudah masuk ke jenjang hubungan yang lebih serius lagi, bukan hanya sebatas kayak PDKT, si temennya si B, koneksinya si B ini ada yang bilang ke si B, udah lu jangan sama Stephanie, lu jangan sama Fanny. That's my name by the way. Hai, buat kalian yang baru muncul, si Fanny kan bekasnya si A. Seakan mereka mengobjekkan aku sebagai bentuk atau sebagai hubungan romantis itu adalah possession atau kepemilikan. Ketika aku dengar itu dan aku menemukan fakta, aku mendengar itu, that hurts me. That really hurts me. Karena aku ngerasa aku divalidasi. Dan si B juga pada saat itu juga nggak melakukan apa-apa untuk membela atau gimana. Itu kejadiannya sekitar tahun 2018 sih. Makanya aku bilang tadi, 2017 dan 2018, 2019 sebelum ada Relation Business, aku bisa bilang itu adalah dark night of the soul aku yang intens. Singkat cerita adalah butuh waktu untukku berdamai dengan luka, belajar nyembuhin trauma, dan aku belajar untuk kenalan dan cari tahu apa yang aku mau, apa yang aku butuhkan, hubungan seperti apa dan pasangan seperti apa yang aku butuhkan dalam hidupku. Lihat prosesnya. Aku bilang 3 kartu ini. Awalnya sendiri, terutama 2 kartu ini deh. Sampai akhirnya magically di tahun 2000, aku rasa 2022 sih. 2021, 2022 itu mulai point of no return, di mana pelan-pelan Tuhan memutar roda kehidupan aku, mempertemukan aku dengan orang-orang yang memang lebih sefrekuensi sama aku. Sampai suatu waktu di tengah bulan Juli 2022, aku lagi nongkrong, aku lagi hangout, bukan nongkrong juga sih, kita lagi kerja sama-sama bawa laptop, sama-sama sibuk nih. Aku sama temenku, sahabat aku, tiba-tiba di situ aku bertemu dengan pasanganku yang sekarang. Dengan pertemuan yang luar biasa ajaib. Dan perkenalan kita tuh tergolong cepat sih. Aku bisa bilang perkenalan kita tergolong cepat. Dan kalau kalian mau aku ngomong dari perspektif Stephanie yang bucin, aku bisa bilang kehadiran pasanganku yang sekarang itu adalah the answer to my prayer. Jawaban atas doa-doaku ketika aku terluka. Ketika dulu aku bilang kayak, Tuhan, kok mereka nyakitin aku ya? Kok mereka ngecewain aku ya? Kok mereka ninggalin aku ya? Bukan, ya pengalaman menyakitkan. Tapi keberadaan orang yang dikirim Tuhan untuk menyakiti aku itu adalah proses pendewasaan aku. They're happening for me, not to me. Karena ketika aku bertemu dengan teman-teman baru, bukan teman-teman yang ngebully aku, atau pasanganku yang baru, yang bukan pasangan yang cuma nyakitin aku atau ngecewain aku sadar they're not them. Teman-temanku dan sahabatku yang sekarang dan pasanganku yang sekarang itu bukan orang yang nyakitin aku. Aku harus ngelewatin luka aku dulu dan traumaku dulu. Kalian ada yang pernah nonton filmnya Jennifer Lopez yang Marry Me nggak judulnya? Itu kalau nggak salah ada di aplikasi HBO. Aku nggak disponsor, tapi somehow aku pengen bilang mungkin kalian perlu nonton video itu atau film itu. Karena ada satu lirik lagunya Jello, judulnya Marry Me, yang bagian liriknya tuh every heartbreak was a yellow brick road, pointing me straight, just taking me home. I was never lost, I was just on my way to you. Dan itu yang aku rasain. Sekarang aku sadar, semua lukaku, semua traumaku, semua kegagalanku, semua titik aku jatuh bangkit. Aku awalnya ngerasa kayak kecapean, iyalah.
Dan mungkin kalian juga berada di titik itu sekarang. Kamu berasa kecapean, kamu berasa kayak luka banget, sakit banget. Ampuni deh. Ampuni orang-orang yang pernah nyakitin kamu. Aku tahu gak gampang. Tapi ampuni, lepaskan, ikhlaskan. Supaya kamu bisa memberanikan diri untuk buka lembaran baru. Mulai hidup baru. Luka-luka itu malah jadi panduan buat aku akhirnya berjalan untuk menemukan sahabat-sahabat aku yang sekarang, soul family aku yang sekarang, keluarga jiwa aku yang sekarang, menemukan pasanganku yang sekarang. Karena aku ngomong ini bukan karena aku mau likes atau aku mau subscribers, no. Tapi aku benar, look at your energy, feel your energy. Kamu di masa depan akan sangat berterima kasih ketika kamu akhirnya berhasil memaafkan orang-orang yang pernah nyakitin kamu di masa lalu. They don't deserve a place work. They don't deserve a place. The people who hurt you in the past, they don't deserve a place in your future. Orang-orang yang pernah nyakiti kamu di masa lalu, mereka nggak pantas untuk punya ruang di ceritamu di masa depan. Trust me in this one. Kalian nanti bisa gunakan kartu afirmasi ini kapanpun kamu merasa butuh. Boleh kamu screenshot, atau ya kamu boleh nonton video ini lagi kapanpun kamu merasa butuh. Oh, kamu ada 3 kartu, ya udah nggak apa-apa. Tadi pal nomor 1 dapat 2 aja sih. Trust me, you're gonna feel a whole lot better, a whole lot happier, and a whole lot more free in the future. Kamu akan lebih bahagia, lebih tenang, lebih bebas. Ketika akhirnya kamu berani kasih titik buat lukamu. Berani untuk berkomitmen, aku mau bertumbuh dari luka. Aku mau bebas dari luka. Aku mau mulai lepaskan apapun yang perlu aku lepaskan dan rewrite your story. Tulis lagi alur ceritamu. Kamu yang pegang kontrol, kamu yang pegang kendali atas hidupmu. Kalau aku sampai sekarang masih mengizinkan diriku sama terjebak dalam kepahitan, terjebak dalam kecewaan, bisa nggak? Bisa banget, lebih dari bisa. Tapi yang ada ujungnya aku stagnan, aku gak bahagia. Belum tentu aku malah bisa jadi menemukan makna bahagia buatku sendiri dan menemukan pasanganku yang sekarang atau menemukan keluarga jiwaku yang sekarang. Mungkin kalian juga ada yang worry tentang karir atau tentang kerjaan sih, atau tentang keuangan, atau tentang apakah orang-orang sekitar kamu akan dukung pilihan keputusan kamu tentang karir kamu atau apapun. You're gonna be okay, guys, for real, trust me in this one. Aku bacakan dulu ya. Sekarang aku mampu untuk menerima segala dukungan dan keberadaan semua orang yang bisa bermanfaat dari pekerjaanku. Gunakan aku untuk bisa meningkatkan dan mendamaikan atau membantu meringankan penderitaan yang ada di planet ini. Gunakan aku agar siapapun yang membutuhkan aku nantinya bisa menemukan aku. Tuhan dan semesta, pelindungan Tuhan dan semesta adalah satu-satunya sumber yang sejati atas segala kelimpahan dalam hidupku yang akhirnya bisa memenuhi segala kebutuhanku. Pada akhirnya, setiap orang, ego setiap individu atau dorongan ego setiap individu untuk membuat segala hal itu terjadi akan jatuh dan akan tergantikan oleh perasaan yang tenang, rasa percaya, rasa terbuka dan kemampuan untuk terbuka pada banyak jawaban sambil mereka muncul satu persatu ke permukaan. Terima kasih ya Tuhan agar aku mengizinkan. Terima kasih ya Tuhan karena sudah mengizinkan diriku untuk mengalir dalam prosesnya. Iya, jujur aku merasa buat teman-teman yang pilih pal nomor 2, kamu masih suka memaksakan ego. Kamu masih suka memaksakan makna kesempurnaan buat kamu. Mungkin kamu memaksakan diri ya bertahan dalam hubungan atau lingkungan yang toksik karena kamu ngerasa itu yang harus jadi yang terbaik buat kamu. Ketika aku dulu, aku sempat kok memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang aku sempat maksain harus jadian sama si B yang tadi aku ceritain.
Aku sempat maksain bertahan dalam hubungan pertemanan dengan orang-orang yang ngebully aku atau cuma mau manfaatin aku. Ujungnya aku capek, ujungnya aku stres sendiri. Teman-teman yang pilih nomor 2, selain kamu perlu belajar untuk memaafkan dan mengampuni lalu kasih titik. Dan jangan kehilangan harapan. Jangan pernah kehilangan harapan. Karena your faith, your beliefs, your ability to persevere, kemampuan kamu untuk percaya, kemampuan kamu untuk berserah, iman kamu, itu yang akan mempertemukan kamu dengan apa yang memang sudah ditakdirkan buat kamu nantinya. Dan apa yang takdirkan kamu itu jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa dibanding what you've lost, apa yang sudah kamu terhilang. Lalu, gratitude. Oh, this is nice. Temukanlah bahkan hanya satu hal yang mungkin bisa kamu rasa, kamu syukuri hari ini, saat ini. Dan izinkan rasa syukur itu untuk mengalir ke seluruh aspek tubuhmu. Mengalir melalui dirimu, melalui tubuhmu. Karena ini adalah aspek penyembuhan, salep penyembuhan yang bisa menghangatkan dirimu dan menghangatkan hidupmu seperti cahaya yang akan menghangatkan dunia. Syukur. Aku tahu susahnya kita bersyukur ketika kita dihadapkan dengan masalah. Gak gampang. Tapi percaya sama aku, rasa syukurmu yang nantinya akan menarik banyak hal lain yang bisa kamu syukuri. Lagi, dan lagi. This is nice. Aku bersyukur aku bisa bantu channeling buat teman-teman yang pilih nomor 2. Karena energi kalian tuh luar biasa manis. Tenang aja. Percaya sama aku. Ikhlasin, lepasin, tinggalin. Semua orang atau semua memori yang pernah nyakitin kamu. Ikhlasin, lepasin, tinggalin. It's okay. It's really okay. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih pile nomor 2. Oh, tiba-tiba aku dengar kalimat, you guys are stronger than you thought you are. Kalian tuh jauh lebih kuat dibanding apa yang kamu duga. Kamu gak selemah apa yang kamu pikirkan kok. Tenang saja. Oke, last but not least, yang terakhir, sekarang kita cari tahu apa atau bagaimana cara untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 untuk bisa berdamai dengan luka atau membebaskan diri dari luka dan trauma yang mungkin kamu miliki. Okay, let's see, we'll see. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kita lanjut untuk yang terakhir, last but not least, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Crystal Amazonite. Kita akan cari tahu kira-kira apakah ada trauma atau luka yang mungkin perlu kalian selesaikan atau perlu kalian damaikan. The Sun. Tadi itu to be honest, aku ada jeda cukup lama sih. Mungkin hampir setengah jam. Oh, nice. The World. Page of Pentacles. Ada jeda cukup lama sebelum aku lanjut dari pile nomor 1. Pile nomor 2 ke nomor 3. Aku sempat ada jeda mau makan dan okay, make sense. Ada sempat jeda mau makan dulu, dan sempat balas chat salah satu sahabat aku, dan aku sempat juga recharge. Karena pile nomor 2 itu cukup heavy, in some ways energinya cukup berat. Dan aku mau gak mau tenang dulu, jeda dulu. Dan aku rasa make sense sih.
Karena aku rasa sebetulnya kalian yang pilih nomor 3 ini, kamu mungkin saat ini lagi di titik healing, lagi di fase healing yang bukan 0% gitu loh. Ibaratnya dari 0 ke 100, enggak, kamu bukan baru mau mulai proses healingnya, kamu lagi di tengah-tengah ini. Dan somehow aku pengen bilang, you're actually halfway there. Kamu sudah di tengah perjalanan, atau bahkan sudah sedekat itu dengan destinasi kamu bisa pulih. Atau dengan tujuan akhir kamu bisa sembuh. Walaupun mungkin kamu ngerasa kayak gambling gitu loh, ngerasa kayak I'm no longer who I was, but I don't know where do I need to go again later. Aku udah bukan di titik kamu yang aku yang dulu, independence, nice, calmness. Tapi tadi independence-nya kan reverse kan. Bottom of deck-nya ada gratitude. Nanti akan aku bacakan semuanya deh. Oke. Buat teman-teman yang pilih pile nomor 3, somehow aku ada beberapa skenario nih. Mungkin banyak yang pilih opsi nomor 3 juga, tapi yang pasti adalah trauma paling besar yang berbekas buat kalian itu mostly ada kaitan dengan pengkhianatan. Dan ada kaitan juga dengan verbal abuse. Ada orang yang mungkin menyakiti kamu dengan kata-kata mereka, dan mungkin kamu berpikir, oh, let me say something. Tubuh kita itu menyimpan memori, dan aku pernah ngepost tentang ini juga di IG story aku, IG story personal maupun IG story-nya Illusion Business. Tubuh kita menyimpan memori. Tubuh kita menyimpan luka. Walaupun mungkin kita merasa kita sudah bebas atau kita sudah tenang-tenang aja, udah bebas dari luka, udah bebas dari trauma, tubuh kita menyimpan memori. Ada bagian diri kamu atau ada bagian tubuh kamu yang sadar atau nggak sadar itu masih apa ya, holding on to the pain, holding on to the painful memories, masih dalam tanda kutip berpegangan pada memori atau luka yang disebabkan oleh perkataan itu atau pengkhianatan itu. Entah kenapa aku ngerasa mungkin ini terjadi oleh orang-orang yang deket banget sama kamu. Orang-orang yang mungkin kamu sempat anggap sebagai sumber kebahagiaan kamu, atau sumber cahaya buat kamu. Orang-orang yang mungkin kamu percaya banget. Oh my god, I've just realized something. Ini Amazonite. Amazonite memang kristal buat throat chakra. Karena aku ngerasa kamu tuh perkataan orang ini atau pengkhianatan ini sempat bikin kamu terbungkam. Aku bisa bilang kalian tuh inner child yang luka. Dan kamu mungkin memang masih dalam proses, make sense. Kamu masih dalam proses nyembuhin inner child itu. Tadi tuh sebelum aku lanjut reading kalian kan aku udah bilang di awal, aku ada jeda sekitar setengah jam kali. Aku sempat makan dulu, minum dulu, tenang dulu, bahkan sempat nontonin video-video YouTube yang aku suka. Terus aku sempat balas chat temen aku juga. Ibaratnya aku sempat melakukan apa yang aku suka. Ada masanya dalam hidup kamu bisa jadi salah satu penyebab trauma selain pengkhianatan itu adalah kamu merasa dipaksa bertumbuh terlalu cepat. Entah kamu tumbuh di lingkungan keluarga yang abusive atau toxic, atau lingkungan pertemanan yang abusive atau toxic, dan kamu nggak ngerasa orang-orang sekitar kamu tuh betul-betul mendukung growth and development kamu semaksimal mungkin. Mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan kamu semaksimal mungkin. Mungkin bisa jadi ini dituntut karena ada yang nuntut kamu untuk bekerja sejak dini. Atau ada skenario-skenario yang membuat kamu dipisahkan dari si orang-orang yang kamu percaya itu. Bisa jadi perpisahan, entah mungkin lewat kematian atau perpisahan jarak atau apapun lah.
Atau banyak di antara kalian yang aku rasa dituntut untuk mengikuti label kesempurnaan. Mungkin dituntut untuk kerja buat orang lain, atau jadi sandwich generation. Sama aku rasa mungkin ada beberapa di antara kalian yang tertarik buat nonton video nomor 2 juga, silakan. Karena mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar dari opsi nomor 2. Buat beberapa di antara kalian, karena ini pesan yang baru aku bilang itu cukup spesifik. Atau banyak di antara kamu yang mungkin dituntut untuk harus selalu sempurna, entah itu di bidang studi kamu, di sekolah, di kampus, di kuliah. Padahal mungkin kamu nggak sepenuhnya enjoy. Banyak di antara kalian yang aku rasa punya mimpi atau punya harapan, mungkin childhood dreams, mimpi masa kecil atau kesukaan dan ketertarikan masa kecil yang orang sekitar kamu tuh sempat merendahkan atau bikin kamu ngerasa nggak pengen melakukan itu. Padahal kamu tahu, mungkin hati kamu bilang ketika kamu melakukan itu, ya itu bisa bikin kamu bahagia. Tapi mungkin konsep bahagia buat kamu dengan konsep bahagia buat orang-orang sekitar kamu itu beda. Aku mau cerita sharing satu hal. Aku dikelilingi dengan lingkungan keluarga yang aku bisa bilang cukup workaholic. Dan aku tuh punya kesukaan, contohnya basket. Aku suka nonton basket. Dan aku juga suka nganalisa strategi-strategi saat bermain basket. Misalnya kita pilih starting five siapa, atau kelanjutannya gimana, kelanjutan klub basket gimana, atau kita analisa kepribadian pemain-pemainnya, terus kondisi kesehatan pemain-pemainnya. Terus aku juga suka figure skating, ice skating. Terus aku juga suka nulis, aku suka nonton, aku suka banyak hal-hal yang aku suka yang pada masanya sempat terpendam atau sempat terbuang. Kenapa? Karena ada masanya orang tua aku berpikir hobi-hobiku itu ya nggak akan ngasilin uang, atau nggak akan bermanfaat lah. Padahal itu buat aku bermanfaat, bisa bikin aku bahagia, bisa bikin aku damai, bisa bikin aku tenang, dan bisa bikin aku ngerasa kayak I'm living life, I'm enjoying life, I'm being grateful with life. Jadi ada masanya dalam tanda kutip aku ngerasa aku tertekan dengan ekspektasi. Dan mungkin kalian juga pernah merasa di titik yang sama, dimana kamu merasa tertekan dengan ekspektasi. Satu yang aku notice ada lucu loh. Tadi aku ngerekam video nomor 1 dan nomor 2, itu hujannya deras banget. Bahkan ada petir. Di video nomor 1, di opsi nomor 1 tuh beberapa kali ada petir. Tapi buat kalian tuh cerah sebetulnya. Aku ngerasa kalian yang pilih nomor 3 sebetulnya kamu orang yang ceria. Dan kamu sadar kamu orang yang ceria. Kamu bukan orang yang pendendam, kamu bukan orang yang suka ngungkit-ngungkit luka. Tapi kalian mungkin masih suka keberatan untuk I feel like you keep giving your energy, you keep giving your power, you keep giving your light to other people, but there could be times where you might be unconsciously forgot. It's a forget sih, I guess. You unconsciously forget to give your light to yourself. Kamu mungkin punya tendensi terbiasa sering membagikan cahaya kamu atau selalu rutin membagikan cahaya kamu ke orang lain. Tapi kamu juga lupa untuk membagikan cahaya buat dirimu sendiri. Kamu lupa buat bikin diri kamu sendiri bahagia. Buat aku make sense loh tadi kenapa sampai aku harus jeda sekitar setengah jam sebelum lanjut reading bacaan kalian. Karena kamu terbiasa. Terbiasa mengabaikan kebutuhan dirimu sendiri. Dan itu luka atau trauma, atau itu hal yang harus kamu
mulai prioritaskan agar kamu bisa bebas dari luka atau trauma. Kesannya sepele sih, tapi I don't think this is sepele. Aku nggak ngerasa ini sepele. Tapi buat aku nih, readingan teman-teman yang punya nomor 3 heartwarming loh, menghangatkan hati banget. Yang perlu, karena tadi aku bilang, kalian tuh sebetulnya udah nggak terlalu, kalian bukan tipe orang yang pembenci, kalian bukan tipe orang yang pendendam. Dan yang perlu kamu lakukan tuh sebetulnya bukan yang muluk-muluk harus misalnya kayak memaksakan healing atau apalah, tapi belajar untuk mulai prioritaskan kebahagiaanmu sendiri lagi. Tentukan standar buat bahagia untuk dirimu sendiri lagi. Buka ruang untuk kebahagiaan itu datang ke dalam hidup kamu dengan mulai you choose you. You choose you, no matter what. Pilihlah dirimu sendiri, nggak peduli apa. Pilih mungkin kalau kamu tertarik buat sekolah ke luar negeri atau melakukan hal-hal yang kamu suka, belajar hal baru, melakukan hobi baru, walaupun mungkin orang sekitar kamu ya pasti akan kritik. It's okay. It's okay. You choose you. At the end of the day, it is us who needs to stand up for ourselves. The more often too. Pada akhirnya ya kita harus bertahan buat diri kita sendiri. Berjuang buat diri kita sendiri. Lihat deh, kartu-kartunya tuh semuanya sendirian. Bukan berarti aku bilang kamu gak akan ketemu dengan orang-orang yang sefrekuensi sama sevibrasi sama kamu, atau orang-orang yang tulus sayang sama kamu. Tapi malah, oh my god, tadi ini kartu independence. Tapi malah kemandirian kamu dan keberanian kamu untuk menentukan jalur hidup untuk hidupmu sendiri, itu yang nantinya akan menarik orang-orang dan situasi, lingkungan, atau kondisi yang memang it matches, and it's gonna match your energy. It's gonna match your frequency. Trust me in this one. You're halfway there. You're really halfway there. Aku mau coba bacakan afirmasi buat teman-teman. Silakan screenshot ini kalau kamu merasa butuh, karena mungkin ada pesan tambahan lain yang akan perlu kamu butuh dengar. Dan jadikan ini afirmasi sehari kamu. Aku mulai dari independence ya. Semakin kamu belajar, this is nice. Semakin kamu belajar untuk mulai mengisi atau menyuapkan dirimu dengan lebih banyak perhatian secara mendalam dari dalam untuk versi inner child kamu atau versi anak kecil dalam dirimu, semakin kamu akan berani untuk berdiri dengan bebas. Mampukan aku ya Tuhan, agar aku bisa mencintai sisi anak kecil dalam diriku. Lalu yang kedua, calmness, ketenangan. Ketenangan yang sejati dari dalam itu adalah saksi atas segala hal. Untuknya bisa tenang dan damai, bahkan dalam masalah atau turbulensi. Jadi, tarik nafas dalam-dalam dan katakan, tenangkanlah pikiranku ya Tuhan, izinkanlah agar kedamaian yang hanya darimu bisa mengambil kendali dan mengontrol hidupku. Ini somehow ini trigger warning. Aku ngerasa dengan adanya Ten of Swords di bottom of the deck dan the Sun, beberapa di antara kalian mungkin punya isu coping mechanism yang kurang sehat, atau punya isu berusaha kabur dari luka atau berusaha kabur dari masalah dalam cara yang kurang sehat. Mungkin kamu kabur ke overindulgence, atau berlebihan alkohol, atau kamu kabur ke apapun lah yang kurang sehat. Atau ke free sex, atau ke narkoba, bahkan apapun. Karena kamu ngerasa you don't know how to handle your own pain. Tips selanjutnya, selain lebih sering lagi untuk menghargai inner child kamu dan belajar untuk bisa menenangkan diri, adalah hargai lukanya. Kasih validasi buat lukanya. Kalau kamu terus-terusan berusaha untuk terlihat baik-baik aja dan takut untuk mengakui bahwa kamu pernah terluka, selamanya kamu akan melihat luka itu sebagai batu sandungan, bukan batu loncatan. I feel like I have to say this. You guys are stronger than you thought you are.
kalian itu jauh lebih kuat dibanding apa yang kamu duga. Trust me. Dan afirmasi selanjutnya yang terakhir, gratitude, rasa syukur. Temukanlah satu hal yang mungkin bisa kamu syukuri saat ini, detik ini. Dan izinkanlah rasa syukur itu untuk mengalir melalui tubuhmu. Izinkanlah itu untuk menjadi salep atau obat, seperti cahaya yang akan menenangkan jiwa. Ada the sun. Aku bilang kan tadi, kamu mungkin terbiasa menjadi cahaya buat orang lain, tapi kamu lupa untuk menjadi cahaya untuk dirimu sendiri. Aku tahu mungkin kamu pernah dikecewain, kamu pernah disakitin. Kasih titik, ikhlaskan, lepaskan pengampunan. Maafin dirimu sendiri juga atas apa yang sudah terjadi. Izinkan dirimu untuk buka lembaran baru dengan lebih banyak rasa syukur. Ibaratnya gini, tiba-tiba aku ngelihat gambar ini, pengen ngomong ini. Ulat, ketika dia masuk ke pompong, dia tahu, ketika dia keluar dari kepompong itu, dia akan jadi kupu-kupu, dia nggak akan jadi ulat lagi. Mungkin kamu saat ini lagi dalam fase metamorfosa buat hidupmu sendiri juga. Kamu masih dalam fase jadi kepompong. Kamu nggak tahu. Dan tuh biasa ini kameraku sebetulnya tiba-tiba layarnya mati, tapi aku tahu masih recording karena masih kedap-kedip. Nyala. Dan aku yakin ini recorded. Mungkin kamu nggak tahu ke depan akan terjadi apa. Dan kamu masih berjuang untuk mungkin halfway there. Seperti aku bilang tadi, kamu bukan kamu yang dulu. Kamu bukan kamu yang ulat lagi. Kamu belum tahu. Tapi kamu tahu ketika kamu keluar dan berhasil memaafkan, mengampuni, lebih sayang lagi sama inner child kamu, kamu akan keluar jadi orang yang beda. Orang yang lebih tangguh, orang yang lebih berani. Orang yang punya passion yang beda. Sama aku ngerasa kalian jadi jauh lebih tegas. I don't know why. Dan bisa jauh lebih ekspresif. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen kasih aku. Kalau kalian penonton baru, subscribe dong, karena pasti aku akan lebih sering lagi membagikan lebih banyak konten buat teman-teman. Dan karena pesan buat teman-teman yang pilih nomor 3 sudah disampaikan, semoga mereka bisa bermanfaat. Berarti untuk nomor 3, nomor 2, dan nomor 1, semua sudah disampaikan. Kalau kalian tertarik untuk connect atau lebih sering berinteraksi lagi dengan aku, kamu bisa follow Instagram aku atau TikToknya Delusion Prestige juga, atau akun Instagram personal aku atau akun Instagram Delusion Prestige. Sampai kita bertemu lagi dengan kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.